Libra, kembali lagi di Bincang Libra kali ini. Perkenalkan, nama saya Dinta Pramasari, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Kali ini saya gak sendirian nih, ada Kak Adi Saputra, betul? Yang akan menjadi narasumber kita pada kali ini dengan tema work-life balance, organisasi, prestasi, dan juga kuliah. Nah, sebelum masuk ke podcast, bisa Kak Adi Saputra memperkenalkan diri kepada Sobat Libra sekalian? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Dengan siapa? Intan. Oke, perkenalkan, nama aku Adi Saputra. Biasa dipanggil Adi, mahasiswa semester 4 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Nah, baik. Nah, dalam kehidupan mahasiswa ini seringkali kita dihadapkan dengan tantangan untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan antara kuliah, organisasi, dan juga prestasi. Nah, di podcast kali ini kita akan mengulas beberapa tips dan juga trik dari Kak Adi tentunya yang mungkin nantinya akan bermanfaat bagi Sobat Libra sekalian. Oke, bisa ceritakan nggak Kak, kesibukan Kakak selama ini apa? Oke, kesibukan akhir-akhir ini ya. Selain kuliah, tentunya kuliah ya, apalagi di semester 4 dan saat ini lagi sibuk buat persiapan pementasan untuk ujian akhir mata kuliah apresiasi drama. Nah, selain itu, aku juga aktif di komunitas literasi dan sosial gitu. Kemudian untuk saat ini sedang aktif sebagai salah satu pengelola media sosialnya FKIP. Dan dengar-dengar Kak Adi ini juga duta kampus, betul? Iya, duta kampus. Keren. Nah, kalau boleh tahu, organisasi yang Kak Adi aktif ikutin sekarang ini apa aja, Kak? Oke, sebelumnya organisasi yang aku pilih di kuliah ini bukan organisasi yang berorganisasi. Jadi aku memilih organisasi yang aku ikutin itu selain dapetin keterampilan organisasi itu sendiri, aku juga bisa nyalurin atau ngembangin soft skill atau hobiku. Pertama aku ikut UKPM Pijar Pendidikan yang pers. Nah, kenapa aku memilih UKPM Pijar? Karena sejak SMA aku punya ketertarikan terhadap baca berita, presenter, dan lain-lain. Sehingga dari situ aku bisa ngembangin hobi aku di bidang tersebut. Selain itu, aku juga suka menulis puisi, baca puisi, dan hal-hal yang berkaitan dengan fiksi lainnya. Untuk itu aku ikut UKM Kesenian Universitas Jember, bidang teater, dan juga bidang penulisan kreatif. Nah, jadi sebenarnya organisasi itu nggak hanya melulu pada hal-hal yang organisasi, tapi bagaimana cara kita pandai-pandai kita untuk memilih suatu organisasi yang juga dapat meningkatkan hobi kita. Wah, keren banget ya Kak. Ya, terus kemudian untuk di luar kampus sendiri, aku dan teman-teman onlineku itu sedang menjalankan sebuah komunitas, yaitu komunitas beragam human yang bergerak di bidang literasi dan sosial. Wah, jadi ketertarikan Kak Adi ini di bidang literasi? Iya. Keren. Dan kalau boleh tahu, bagaimana sih cara kakak mengatur waktu antara kuliah, prestasi, dan juga organisasi itu sendiri? Oke, tentunya di sini aku di Jember kan tujuan utamanya untuk kuliah. Maka aku harus fokus untuk kuliah, dan sisanya kayak lomba dan prestasi itu kalau menurut aku itu bakalan ikutin ketika kita udah maksimalkan di perkuliahan kita. Ya, betul. Misalnya kan dari kuliah itu kita bisa dapat relasinya, dari relasi itu kita dapat menyalurkan hobi atau minat kita dalam sebuah perlombaan yang akhirnya dapat menumbuhkan atau menghadirkan prestasi di dalam diri kita. Jadi nantinya akan balance gitu ya? Iya, seperti itu. Nah, kalau dari kakak sendiri, apa prioritas antara kuliah, apa prestasi atau organisasi? Oke, kalau ditanya antara kuliah, prestasi atau organisasi, tentu ya kuliah kan ya. Iya. Karena tujuan kita di sini untuk pendidikan, untuk mencapai gelar sarjana. Cuman kalau dari aku di antara ketiga itu sebenarnya prioritasnya mungkin akan sejajar ketika kita punya tujuan. Jadi kita di antara kuliah, organisasi, dan juga perlombaan atau prestasi itu ketiganya itu akan berjalan sejajar ketika kita mau dan berusaha untuk memaksimalkan ketiganya. Jadi ya memang kita tugasnya untuk kuliah, jadi diprioritaskan kuliah. Dan prioritas itu bergantung pada di mana ketika kita dibutuhkan dan ketika sebuah acara itu membutuhkan urgensi kita. Jadi kita menentukan prioritas itu berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Lalu pendapat kakak sendiri tentang tantangan yang dihadapi mahasiswa yang sedang menghadapi work balance itu gimana?
Tantangan sendiri ya. Sebenarnya kalau aku sendiri belum sepenuhnya menjalankan work life balance ya. Seperti yang aku ketahui bahwa work life balance ini terdiri atas 3 poin, yaitu time waktu untuk bekerja, Ya. waktu untuk bersosialisasi, dan juga waktu untuk diri sendiri. Nah, ketiganya ini penting untuk dimaksimalkan. Kenapa? Karena ketiganya memang saling berkaitan. Kita nggak bisa melulu untuk memparkir diri kita untuk bekerja. Kita juga perlu untuk bersosialisasi dan juga memperhatikan diri kita sendiri. Karena me time itu juga perlu. Karena kita misal kalau udah burn out atau ya udah capek, ya kita nggak bisa memaksakan diri kita. Kita harus sadar diri, karena yang tahu diri kita, yang tahu batas diri kita, ya diri kita sendiri. Jadi seimbang dalam work life balance itu bukan berarti waktunya sama, tetapi kita harus menyesuaikan antara ketiga itu, bekerja atau berkuliah, sosialisasi, sosial, dan juga me time ini harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau untuk me time jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu Iya, sedikit benar. ya, Ya, seimbang. bila tadi harus sesuai dengan Ya betul. Dan peran dukungan dari teman, keluarga, dan juga dosen dalam membantu kakak untuk menjalankan work life balance ini apa? Oke, menurut aku sendiri peran atau dukungan dari mereka itu sangat penting, karena sebagai seorang manusia kita juga perlu yang namanya apresiasi Ya, untuk membangkitkan semangat dan motivasi kita. Ya. Nah, kalau dari teman sendiri, mungkin kita akrabnya kalau di dunia perkuliahan ini namanya circle gitu ya. Oh iya betul. Nah, menurut aku kalau circle itu penting, di mana dengan circle yang positif, circle yang sama-sama memiliki tujuan yang sama, itu akan memberikan kita afirmasi positif. Sebuah lingkungan pertemanan yang baik itu ketika kita saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Dan di perkuliahan ini, alhamdulillah aku beruntung bertemu dengan teman-teman yang memang punya tujuan yang sama dengan aku dan punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi aku tahu ketika aku ingin ambis, ingin mencapai prestasi, ingin diskusi, ingin main, aku tahu harus kepada siapa. Karena setiap orang itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Gitu. Terus untuk teman, Keluarga, dan juga dosen. dosen. Kalau keluarga itu menurut aku penting, karena kita hadir di sini emang karena keluarga ya, untuk keluarga, dan kita adalah harapan keluarga, dan dukungan keluarga itu sangat penting. Dan kalau dari aku sendiri, memang keluarga itu memberikan dukungan yang sangat positif. Mereka membebaskan aku untuk menjalankan hal-hal yang aku sukai selagi itu positif. Dan untuk dosen, aku rasa mungkin belum terlalu kelihatan, cuman dosen-dosenku yang mendukung dan memberikan masukan. Emang kalau lingkungan itu sangat berpengaruh ya terhadap apa yang kita lakukan, seperti itu. Dan bagaimana cara kakak untuk memotivasi semangat saat harus menanggung banyak tanggung jawab? Oke, motivasi, kalau motivasi ya, itu motivasi biasanya kan datang dari diri sendiri. Ya. Ketika kita capek, itu meskipun sebanyak apa motivasi yang datang, itu nggak akan mempan. Jadi, kalau dari aku sendiri untuk merealisasikan tanggung jawab itu ya, aku tumbuhkan, aku ingat lagi, apa tujuan aku melakukan hal ini. Sehingga aku bisa menyelesaikan apa yang udah jadi tanggung jawab aku dengan baik. Jadi teman-teman sobat Libra semuanya, jangan lupa untuk memotivasi diri kalian sendiri ya. Gak harus nunggu motivasi dari orang lain seperti itu, karena motivasi yang paling kuat itu dari diri kita sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Apakah ada momen ketika kakak merasa harus mengorbankan salah satu antara kuliah, organisasi, ataupun prestasi ini, dan bagaimana cara kakak menghadapinya? Oke, sebenarnya mengorbankan sendiri itu bukan diksi yang tepat ya, karena kita kan itu sebuah tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Jadi kita nggak boleh mengorbankan tanggung jawab atau lari dari sebuah tanggung jawab. Jadi bagaimana cara kita untuk memilih skala prioritas itu? Kita harus tetap menjalankan tanggung jawab A tanpa harus meninggalkan tanggung jawab B. Seperti itu. Karena dengan kita memaksimalkan tanggung jawab itu juga akan menghadirkan trust atau kepercayaan orang lain kepada kita. Apalagi kalau prioritasnya itu kuliah, jangan sampai karena organisasi kuliah itu jadi berantakan ya. Sarjana itu terasa. Ya betul. Kan seperti itu. Organisasi penting, tapi kuliah lebih penting. Ya betul. Tapi kuliah itu kewajiban kita. Ya baik. Nah, kalau momen ketika kakak merasa harus menyesuaikan diri dengan perubahan atau situasi yang tidak terduga dan mengganggu keseimbangan tersebut, itu gimana?
sebenarnya itu adalah hal yang di luar kendali kita ya. Jadi ya itu sebenarnya eh, sesuai atau kondisional aja sih. Itu adalah sebuah proses di mana ya itu kita nggak bisa menghindari itu, dan itu adalah cara atau memang proses fase yang harus memang ada dalam hidup kita, dan itulah kita akan belajar untuk mengambil pelajaran untuk diterapkan ke pelajaran ke kehidupan berikutnya. Keren banget ya caranya. Dan pertanyaan terakhir nih, apa pesan terakhir yang ingin kakak sampaikan kepada pendengar yang sedang berusaha melakukan work-life balance kali ini? Oke, kita sedang sama-sama mencapai work-life balance, dan seperti yang aku katakan bahwa work-life balance itu terdiri atas 3 poin, dan 3 poin ini harus seimbang dalam artian harus sesuai porsinya masing-masing. Jadi kita nggak boleh melulu sibuk kerja, sibuk kuliah dan lain-lain. Kita harus juga memiliki sosialisasi, memiliki relasi dengan orang-orang sekitar. Dan yang terakhir adalah jangan lupakan dengan diri kita sendiri. Kita sebagai manusia juga ada yang namanya capek. Untuk itu kita perlu waktu untuk kita. Untuk itu waktu bekerja, waktu bersosialisasi, dan waktu untuk diri sendiri itu adalah sebuah 3 hal yang aku rasa penting untuk mencapai work-life balance. Keren banget ya motivasi dan juga tips dari Kak Adi Saputra ini. Baik, terima kasih kepada Kak Adi Saputra karena sudah berkenan menjadi narasumber kita pada Bincang Libra kali ini. Dan juga saya harap sobat-sobat Libra semuanya dapat menjadikan podcast kali ini sebagai motivasi dan juga trik sehingga bermanfaat bagi sobat Libra semuanya. Dan terima kasih juga untuk semua sobat Libra karena sudah mendengarkan podcast ini dengan tuntas. Podcast Bincang Libra kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.